Allah Ta'ala menjelaskan anak bini bisa menyenangkan lawan hati kita, bisa anak bini kita ini menyedihkan hati kita. Anak baca anak muni binamuul macal di anu kada terima asih akibat kita bolah kada terima didik. Kadang-kadang anak bolah berucap dengan kita kasar, bah nyawa kemana bah, maksudnya abah ini. Kenapa anak jahat kelakuannya akibat kita kada terima didik? Sibuk berdagang berusaha, anak kada dididik sehingga anak kita jadi nakal, mengecewakan hati kita. Bangun biar kada kau mendidik, upahkan mendidik ke sekolah. Semuanya sekolah ke pondok, kita ingin anaknya menjadi menyenangkan lawan kita. Bini itu juga bina otak. Kalinya bini ini bawi-awian. Kawan laki-laki yang lain, ini ngatakan gue laki pian yang paling bungas, laki pian yang paling dahsyat, yang kuat. Bila melihat dia laki yang lain bungas laki kedua, jangan kita bagi. Hanya hati-hati ini jangan macam-macam. Nanggung bini ombak. Kawan laki kada ganti anu asik kau laki yang lain. Itu dibadahkan Nabi dalam hadis, ada kena satu zaman yang Nabi tetangga menzinai tetangga. Lelaki itu juga apabila berjalan melihat beginian nang bungas bini kujua, bonor bini kujua pakas kada mulai. Di dalam hadis ada yang maknanya apabila kita nih latihan bagian beginian pina bungas maka si muliknya bukuin angkat aja sama aja potongannya supaya kita jangan dagangin nang maksiat. Kayak itu kalau kepinian berjalan melihat suara anda akan boleh minta panggilan abahnya supaya kita selamat. Jaga rumah tangga kita, bikinlah rumah tangga ini rumah yang harmonis, jangan haru-haru menangis. Nah, amalannya supaya rumah tangga kita sama dengan rumah tangga Rasulullah harus berilmu. Nang laki berilmu, nang bini berilmu, nang laki akalnya waras, bininya akalnya waras. Insya Allah selamat. Aman bininya pemula. Kayak bahan menjadikan rumah tangga nang harmonis. Kamu sudah ilmu. Aku ini sudah ampun. Lalu kisah orang bertauhid itu sombong berkisah malam pemulaan. Nang laki menjaga. Oh umanya ini ampun siapa tangan ikamnya bagus. Dulu ni ampun abah, bolehnya ampun pian kaai, capai pula sampai ke bawah. Ni luang apa jadi nah ni luang api neraka aja. Ni lah pernah umur ni iblis, buat iblis ke sini. Jadi kita harus akal sehat. Yang kedua, mesti kita di dalam itu ada batas. Nang di tengah karas, nah ya akal waras ya kan, nang di tengah karas di dalam ada baras harmonis. Nah ya, lalu amalan-amalannya supaya ini senang. Ada tuh bacaannya dalam kitab apabila kita mengumpul lawan laki, baca di dalam hati mula waktu abahnya menggawi. Baca ya Allah ya Mughni, ya Allah ya Mughni. Insya Allah lagi dia merasa saja lah yang terbiasa saja. Nah, bahkan kita berzikirnya dibagi Tuhan manfaat. Pian kalah kayak jadi pembacaan ya Allah ya Mughni, tapi membacanya di hatinya kamu dimotong mangga ya.
Insya Allah milidian bahasa puas karena kita bagoi sambil banyak ulun bisa membagi amal ulun sudah maksud bisa anak bakalahi anak ampihan ya gitu kan ampihan kali orang Allah juga orangnya ya kafian baca ini lah dibacanya alhamdulillah bagus kadang lagi bakalahi paling kamu aja ya nah, jadi kita selalu baik lawan bini baik, lawan anak baik, lawan bini bertanggung jawab, lawan anak harus kita bimbing. Kita ingin mewujudkan ada imam. Lawan mintuha baik, mintuha ini abah kita, mama kita. Oh ini banyak minang tulung mintuha, ada basapaan, bahwal, bermusuh-musuhan. Lawan bang sanak kayak jua, ada basapaan. Kasihan Nabi sakit hati sini malik umatnya bahwa bermusuh-musuhan. Kenapa jadi bermusuh-musuhan? Lain pilihan. Langsa itu memilih 01 dapat duit banyak. Langsa itu 02 bungul boleh kita beda pilihan tapi jaga kasatu. Oleh sebab itu Nabi menganjurkan kita sembahyang berjamaah. Sembahyang berjamaah ini hukumnya fardu kifayah, hukumnya sunat muakkad. Itu kita menjaga, menampakkan kekuatan umat Islam, kesatuan umat Islam dengan sembahyang berjamaah. Apabila kita sembahyang mulai berjamaah, pasti kita ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kampung ada masjid, ada mushola. Mudahan musola ini lakas tuntung. Maksud ini apa pahamnya? Ini apa yang paling tuntung? Nah duitnya. Ya kadang maksud ini baca pun apa yang belum tuntung? Nggak membantu apa? Kadang aja kata pun dia. Ini bungul musuhnya ya. Ada paham? Kalau umat Islam ini mengamalkan perintah Nabi bacakan. Langsung kingnya menduiji nang alim ilmunya agama kita ini jaya agama kita ini kuat asal kita ini mengamalkan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah ini sembahyang berjamaah banyak sudah banyak meninggal. Apalagi subuh kadang-kadang subuh nang isi musola kaumnya mulai mencetok jauh sini. Azan qomat bulan sidin jadi imam menjadi imam sidin ada manusianya padahal andakan masjid musolanya di tengah kampung banyak ya nang malam esok tak kaumnya berpujian api pada datangnya dari kampung mana apinya kaum api neraka di sini kalau kalian langsung bahyang ya. Ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila di kampung ini melaksanakan sembahyang berjamaah, kampung itu diberkahi. Umpama pian bohuma tahun do kolehan sedikit ya tahun dudi insya Allah kan. Bahkan kita mengamalkan perintah Nabi sembahyang berjamaah. Kampung itu ya Nabi apabila mau sembahyang berjamaah dapat rahmat. Karena ajil korunu di lainnya karena wabah kita ada wabah karena kita sembahyang menjaga ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kayak sembahyang berjamaah supaya ramai banyak jamaahnya langsung mengadakan makanan habis sembahyang subuh makanan nasi bungkus kalau bisa bagi ongkos saya cuma sejuta punya Sayyidina Ali kalau ingin agama Islam ini maju mesti ada nang suci ada nang Ali kayak apa amalan suci badagang sama jam Nabi badagang niadakan mula bila badagang hasilnya sebagian untuk agama suci ada juga amalan suci ketujuh kita tuh membagi makan mau undang orang makan seminggu sekali kalau seminggu sekali enggak membagi makan 2 kali seminggu
Insya Allah tadi kita nambah. Ada di daerah kita tuh nambah bikin bagi makan. Badatan makan aja karena kita bacakan tahlil 70. Ya makan langsung makan aja. Itu ditanya Nabi apa amalan di dalam Islam yang paling baik. Nabi menjawab it'amut ta'am, suka memberi makan. Sekalipun kita lihat pula memberi makan itu belum ikhlas, belum karena Allah, insya Allah berpahala. Sabab memberi makan ini kaya, mudah dia dapat pahala. Allah memandang doa Nabi memberi makan, sehingga nama dari makan dapat pahala balasan Allah Ta'ala. Nah jadi penting kita dari makan umat Islam itu amalan pintu rezeki. Apabila kita bersedekah menginfakkan sebagian harta kita kepada orang susah, malaikat mendoakan Allahumma a'ti mumfiqan khalaqan. Ya Allah, siapa umat Nabi nang bersedekah, ya Allah ganti umpamanya bersedekah 10.000 gantinya sedekah. Yakin jangan dicoba-coba, kalau dicoba-coba kan yakin. Apabila kita apik, nah musnahkanlah ya Allah, jamalkan hartanya, binasakanlah hartanya. Nah jadi penting kita ini meningkatkan iman, diantaranya lidah digunakan banyak-banyak menyebut Tuhan, banyak-banyak menyebut Nabi, digunakanlah lidah ucapan-ucapan yang baik, iman kita meningkat. Dan kita pulang lawan manusia baik, jangan golim, jangan menyakiti. Inilah yang ditinggalkan Nabi, harus kita jaga. Tambah cabang-cabang iman itu kita mencintai Nabi, menuntut ilmu, membimbing anak dengan masalah ilmu agama, termasuk cabang-cabang iman. Nah dalam kesempatan ini ulun hendak mengijazahkan sebuah kitab. Kitab itu kita susun dengan bahasa kita supaya kita paham. Kalau ulun susun bahasa Arab kalau paham ya. Ada tulisan Latinnya, nah kalau bisa membaca tulisan Arab Melayu ada Latinnya. Apa isi kitab tadi? Kisah Nabi, supaya kita ini tambah cinta. Jalan cinta ini mesti mengenal dengan Nabi ya kan. Di situ ada doa-doa Nabi, ada papadah-papadah Nabi. Apabila kita berdoa, bagus kita pakai doa-doa Nabi. Di situ ada doa-doa Nabi, di situ pulang ada amalan salawat supaya kita mudah bermimpi dengan Nabi. Termasuk di situ ada ijazah membaca maulid. Nah di kampung sini baca maulid itu, nah alhamdulillah. Itu semuanya kitab maulid itu diijazahkan musannif sudah. Tapi kalau tidak sekarang ijazah pakai guru yang kenapa jadi ada ijazah? Supaya kita tuh tambah dekat. Istilah berjalan ada yang membimbing, yang berjalan ke satu tempat ada nama nuduhakan nyaman, insya Allah selamat, ada sesat. Maka itu kita berijazah amalan, sini bertanggung jawab tentang ijazahi. Sini kita akan mendoakan, sini akan bisa menyampaikan kita kepada Rasulullah. Nah ini bacaan, mulai baca maulid ini bacaannya penting jangan salah. Ini binanahar membaca maulid tapi salah. Soalnya membaca walau qadid tafaksa. Pada bacanya walau qadid tasawfa. Kalau baca salah bisa gugup. Kalau bisa di kamar banyak habis tak salah. Padahal bisa dibaca. Yang gugup semakin dapalah kawin kalau bisa bahadakan orang pemuluh sekali main jawab ulun dia imam menikahi pian pemuluh bangsatnya pemuluh. Nah akibat kada jadi kada terbiasa. Nah jadi maulid ini penting dibaca, penting bacaannya jangan salah. Kayak apa kita jangan salah, kita lihat di rekaman bacaan maulid nang baik. Ada lomba ini di YouTube maulid nang dibaca dulu sekumpul bacaan sini sambil kita jaga, oh itu bacaan sini lah bunyinya.
Ini panjang bacaannya nih handap. Ijihi ulama-ulama yang membaca maulid bacaannya bagus. Sambil kita perhatikan bacaan sigin supaya bacaan kita ini jangan salah. Apabila salah baca, salah makna, salah tujuan. Lalu istilah obat itu pada kelihatan manfaatnya salah baca. Nah tapi ini sebuah anugerah Allah Ta'ala mau kita membaca. Apakah lagi maulid yang dibaca ini susunan Habib Ali Maulid Al-Habsi. Didoakan sini orang yang membaca Maulid Al-Habsi, didoakan sini mudah hatinya menyambung kepada Allah. Mudahan hatinya menyambung dengan Rasulullah. Nah jadi kepada semua ini jamaah ada sebujing salawat daripada Imam As-Sibli. Imam As-Sibli ini termasuk ulama yang sangat dicintai. Sampai Imam Ibnu Mujahid melihat di dalam mimpinya Rasulullah selalu mencium, memeluk dengan Yusuf. Ditanya sini kenapa Nabi biar memeluk Yusuf? Aku di sini sayang lawannya. Ini ketika membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum lawan ayat fa in tawallaw, habis itu dibaca salawat 3 kali. Itu amalan sedikit. Di buku itu ada bacaannya. Jadi kalau bisa boleh dibaca habis sembahyang kalimat salawat itu. Insya Allah kita akan disayangi Nabi. Apabila kita disayangi Nabi, otomatis Allah Ta'ala sayang kepada kita. Apabila Allah dan Nabi sayang, bah kita untung. Tapi boleh sembahyang, boleh mengambil salawat ya. Jaga ibadah-ibadah yang wajib. Nah jadi sebagai ijazah kita baca ba'inilai laqad ja'akum lawan fa'in tawallaw. Kemudian kita tutup dengan membaca sallallahu alaika ya sayyidana Muhammad. Ayo kepada semua jamaah kita baca sama-sama. Mudahan kita dapat pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Sallallahu alaika ya sayyidana Muhammad. Sallallahu alaika ya sayyidana Muhammad. Sallallahu alaika ya sayyidana Muhammad. Nah jadi kepada semua ini jamaah sebuah buku tentang sejarah Nabi, termasuk amalan salawat, termasuk ijazah maulid. Kepada semua ini jamaah udun ijazahkan. Mudah-mudahan dengan kepada Rasulullah, berkat aulia wa sholihin, mudah-mudahan kita semua mendapat husnul khatimah. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأسرنا ولا تؤسر علينا. يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة. يا الله يا سلام، يا الله يا سلام. سلمنا وأهل بلدتنا إندونيسيا والمسلمين. سلمنا وأهل بلدتنا إندونيسيا والمسلمين. وسلام على المرسلين. Rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Nah, ada lagi tambahan ijazah. Nah, di sini ada lembaran sebuah kertas. Di sini kebiasaan bahuma ya. Nah, ingin bahumaan kita hasilnya memuaskan. Awal-awal kita bacaan pagi. Nah, harus kita baca Fatihah. Kita hadiahkan lawan Nabi. Kemudian kedua Fatihah kita hadiahkan lawan Nabi Nuh, lawan Nabi Sulaiman, lawan Nabi Ilyas, lawan Nabi Luqman al-Hakim. Kemudian dibaca qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Nah, semacam ini waktu dahulu bahuma. Padahal bahagian bahuma sedikitnya tapi dimakan lagi pada setahun karena kerjaannya diawali dengan menyebut Tuhan.
Kita kebiasaannya bahwa kadang-kadang nggak sembahyang di kada, ya nang maulah kalau kakak usahanya ya kan. Nah jadi dulu bahwa bakal selalu ingat dengan Allah. Apabila nampaknya kalian diawali dengan ingat dengan Allah, insya Allah. Andai kata bin kada bisa membaca inilah, bin mulai dengan membaca Bismillah. Karena tiap-tiap gawian yang baik ya Nabi awalilah dengan menyebut nama Allah. Insya Allah gawian kita dimudahkan Tuhan. Karena maksud Bismillah kita merasa lemah. Pada bisi daya upaya merasa lemah ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menanam bani, jangan memulainya nak ada wakohmanin. Jangan nanggai. Ada nomor 1, ada nomor 2. Pokoknya berarti jangan-jangan angka ini di awal kita memulai baca enam. Awalnya jenang kayak ini 65 apa biasa aja dah. Nah, jadi ini amalan mengawali bacaan ini atau bacaan apapun supaya langkah hasilnya ini amalan kepada semua ini jamaah ulun ijazah. Ada lah biar kada paham karena betapa kawan sini orang kada tambahannya ya. Nah, toko baru